pohon jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glass Adventure. Masih bersama saya Anggi dan juga adik saya Anissa. Ya, dengan Anissa. Ya, pada video kali ini seperti biasa di Kamis malam atau malam Jumat kita akan bincang-bincang seputar obrolan misteri. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang juga masih saudara sama kita, adik sepupu. Boleh diperkenalkan? Kenalkan, nama saya Ayu. Namanya Ayu. Jadi adik sepupu dari saya dan juga dari Anissa ya. Nah, sebelum mulai cerita kita perkenalkan lebih jelas lagi Ayu ini siapa dan kenapa bisa menjadi narasumber di obrolan misteri kali ini. Ya, sedikit cerita. Kita rumah di Bogor dan Ayu ini orang tuanya di Bandung. Terus karena kesibukan orang tua, jadi Ayu sekolah di Bogor bareng-bareng sama keluarga mulai waktu SD ya. Kelas berapa waktu itu? Kelas 4. Kelas 4. Nah, pindah ke Bogor, sekolah di sini. Nah, Ayu ini masih ceritain tentang rumah yang sering kita bicarain ya, dengan pengalaman misteri kita yang kemarin awal-awal pengalaman saya, terus juga pengalaman adik saya Anissa. Nah, kali ini sepupu kita juga mengalami ya, Ayu ini mengalami misteri-misteri tentang di rumah Bogor ini gitu. Jadi nanti kita akan dengerin cerita selengkapnya tentang Ayu dan juga nanti barengin dengan Anissa, karena Anissa juga waktu itu menjadi saksi juga ya kejadian-kejadian yang dialami sama Ayu ini. Ya, sebelum kita mulai ceritanya, saya mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum support channel Glass Adventure, boleh support dengan cara klik subscribe, dan juga jika ada masukan, komen dan saran boleh ditulis di kolom komentar, dan juga bila berkenan bisa share video dan channel kami supaya lebih berkembang lagi. Oke, kita mulai nih ceritanya. Jadi kita mau ceritain tentang pengalaman yang mana dulu nih? Pengalaman yang mana, yang pertama kali kesurupan atau yang udah kedua kalinya? Oh, jadi ini tuh Ayu tuh mengalami tentang kesurupan ya? Ya, jadi Ayu itu mengalami kesurupan. Dia 2 kali ya kesurupan di sini ya. Kita ceritain dulu yang pertama dulu, kesurupannya gimana, karena apa, dan di mana. Terus waktu itu kejadiannya kayak gimana gitu. Waktu kejadian kesurupan pertama di sini ya, di rumah Bogor, ini kita ambil video ini di rumah Bogor malam-malam nih, yang di luar lah ini. Jadi nanti maaf aja kalau misalnya ada suara-suara motor yang lewat, karena ini di halaman rumahnya ya. Saudara Ayu bisa diceritain kronologi, atau karena mungkin nggak terlalu sadar, mungkin ada cerita-cerita dari yang menyaksikan atau saksi pada saat kejadian itu gimana, boleh diceritain. Jadi ini cuma lupa-lupa ingat, soalnya waktunya udah lama banget nih. Ceritanya waktu yang kesurupan pertama itu kondisinya lagi nggak enak badan, kurang sehat. Terus kurang sehat, tiba-tiba kan udah berobat 3 hari udah sembuh. Nah itu udah nggak berobat, didoain sama sepupu Anas, udah itu kesurupan deh. Kesurupannya tuh kalau nggak salah di ceritanya tuh jadi macan. Kesurupan jadi macan. Nah itu ada saksinya Anas ya? Anas sama ya, sama mama. Berarti Anas ini masih adik saya, di bawahnya Anissa. Jadi di sini katanya Anas menjadi saksi waktu Ayu kejadian saat kesurupan itu sama mama ya. Kesurupan pertama itu katanya jadi macan. Nah, waktu itu sana ceritanya kayak gimana nih? Ayu itu jadi macan tuh ngelakuin apa?
baru macan lari ke kamarnya si laki. Udah itu ngeraung katanya kayak macan. Udah itu ada ceritanya gitu. Kayak macan jadi dari kamar tempat Ayu tidur bareng-bareng itu kan, terus keluar pintu larinya kayak macan atau biasa aja lari? Kan kayak macan. Oh, gelangkang kayak macan. Terus ada suara, maksudnya ngeluarin suara auman atau cuman gerakannya aja kayak macan? Pertama cuma teriakan, kedua baru auman. Auman kayak macan, sambil jalannya juga kan dengan macan yang pertama. Si bapak berarti kan dengan walaki itu maksudnya bapak saya jadi ke kamar bapak di situ ngapain tuh? Katanya mau ngumpet. Maksudnya? Ngumpet maksudnya mau dikeluarin tapi siang. Malah maksudnya si Anas tuh mau coba buat netralisir atau ngeluarin, cuman Ayu ini kabur ke kamar bapak ya. Di kamar bapak ngumpet, terus sama si Anas ini nggak dikejar, dibiarin aja? Dikejar Terus dibawa ke kamar si Wa, dibalikin lagi, dipegangin sama walaki sama si Anas berdua, baru didoain. Udah itu dah. Jadi pas dibawa lagi kamar, didoain, terus selesai gitu ya. Gak sampai lama atau susah ya kali ini. Untuk yang kedua itu, kesurupan yang kedua kalinya itu gimana? Yang keduanya itu sama kondisinya lagi sakit 3 hari. Udah itu ada teman yang rumahnya di belakang minta temenin buat, karena dia sendirian, orang tuanya pergi. Ya saya temenin, salahnya saya tuh maghrib lagi sakit, keluar lari. Nah pas udah di rumah teman saya, teman Ayu, masuk pintu udah ngerasa kayak ada yang beda, hawanya itu udah anget. Nah udah di rumahnya temen Ayu, udah kayak udah nggak sadar aja, terus bisa pulang kayak masih setengah gitu. Ayu berat, pundaknya udah berat, udah kamar tidur. Itu tadi saya tahu. Ceritanya Ayu tuh lagi ketiduran. Saya habis ngambil air wudhu, mau sholat, tiba-tiba Ayu tangannya tuh gini nih, tidur tangannya gini, lemes. Ayu tuh bilang, ini tangan Ayu jangan diinjak, dan sudah yang nginjak tangan si Ayu ini. Tiba-tiba si Ayu udah sholat, ngeliat si Ayu makin nggak sadar kali ya, panggil Anas buat nyadarin. Nas, itu si Ayu kenapa? Coba dia dilihat dulu. Ya. Sama Anas dilihat, ternyata kesurupan. Kesurupannya? Itu kesurupan apa? Karena yang pertama tuh macan, yang kedua Kesurupan orang kayaknya. Namanya Cici. Oh jadi sempat ada interaksi ngobrol gitu. Ada. Terus jadi apa maksudnya, tahu namanya Cece itu gimana, obrolannya itu kayak gimana, siapa tuh yang awal-awal yang Tahu nama Cici itu sebenarnya Ayu tuh pas itu tuh 2 kali kesurupan, 2 orang kayaknya Maya. Jadi di kejadian itu 2 kali kesurupan yang dengan makhluk yang beda ya. Yang pertama tuh kan udah sama Anas tuh udah disadarin juga dia, kata Anas sih terbang, mau diterbangin gitu, sama Anas dipegang tangannya. Terus si Anas itu cerita si Anas, kata si Anas terbang dibawa. Udah itu kalau nggak salah Anas bilang, si makhluk itu bilang kalau aing teh teresep ka jelema ieu. Oh pak, pakai bahasa Sunda Arek dibawa, mau dibawa ieu budak jadi jadikan babu gitu. Itu si Cece itu yang pertama Kayaknya itu si Cece ya kan. Terus sudah sadar si Ayu tuh ke kamar mandi. Dari kamar mandi tiba-tiba masuk lagi ke dalam, duduk ketawa-ketawa sendiri. Ketawa terus kata Cece. Sama dia ceritanya, si Ayu nih udah sadar tapi masih kayak ketawa-ketawa. Kenapa sih? Yuk kenapa? Cece itu tadi kabur gitu. Pas berarti si Ayu udah agak sadar ngeliat Cece aja gitu kan. Jadi kan
kesurupan nih, udah katanya udah sembuh. Nah udah sembuh, kamar mandi, udah di kamar mandi, pas pipis udah kayak udah tidur weh, nggak kejadian lagi. Terus, oh ya, tadi tuh kata si Cece tuh gimana yang pakai bahasa Sunda tuh? Aing teresep ke budak ieu, budak ieu rek dibawa, terus jadikan babu, udah itu dibawa terbang katanya. Oh, iya, betul. Jadi si makhluk yang masuk ke Ayu ini waktu kesurupan dia bilang pakai bahasa Sunda ya, yang bahasa Indonesianya itu kurang lebih saya nggak suka sama anak ini, maksudnya anak ini tuh Ayu berarti kan. Terus Mau dibawa, kalau anak ini mau saya bawa buat dijadikan budak lah. budak, makanya kurang lebih buat dijadikan budaknya dia. Oh, jadi kalimatnya seperti itu, pesan dari orang makhluk itu seperti itu. Terus habis itu Ayu diam, makhluk itu keluar. Terus Ayu tuh cuma ngeliat nggak waktu ngucapin Cece kan manggil gitu kan ya. Itu di kamar mandi, tuh Ayu kayak ngeliat ada kayak bayangan rambut di kepala gitu, kayak pakai baju apa sih ini apa sih, samping apa itu, bayang hitam rambutnya di kepala, udah itu udah tidur. Manggil Cece gitu. Nggak tahu manggil Cici nama. Oh, jadi sini yang dengar atau si Anas yang dengar? Ini sama Anas dengar di situ Ayu itu manggil Cece gitu. sambil ketawa-ketawa. Terus habis itu nggak sadar aja. Nggak sadar. Nah, itu karena udah keluar Ayu nggak sadar. Terus langsung berlanjut ke yang makhluk yang kedua atau gimana? Itu posisinya di kamar mandi atau udah ke kamar lagi? Udah di kamar Udah di lagi. kamar lagi. Oh, dari kamar lagi. Kamar. Itu tuh di kamar udah beda makhluk. Nah, waktu di kamar tuh karena nggak sadar masih tidur mungkin ya, terus ada yang masuk lagi gitu. Nah, yang kedua ini gimana? Apa namanya? Kita juga. Enggak. Jadi gimana? Maksudnya si Ayunya ini ngapain bisa sampai tahu nih? Oh, saya kemasukan lagi itu. Maksudnya si Ayu itu ngapain sebelumnya apa? Ya itu ketawa-ketawa sendiri nggak jelas sambil manggil-manggil nama Cice. Oh, itu tuh di kamar. Sama Cice, cuman ketawa-ketawa aja. Ketawa. Terus diajak ngobrol nggak? Maksudnya ditanya kan Ya biasanya. ditanya ketawa cuman ketawa-ketawa kayak kuntilanak gitu deh. Dia ketawa-ketawa. Yuk, kenapa? Cice itu si Cice kabur gitu. Oh, jadi kesurupan kedua tuh Kasih tahu kalau yang tadi itu mungkin ya si makhluk yang kedua ini masuk, terus dia itu manggil yang makhluk yang sebelumnya masuk. Itu namanya Cice. Oh, tapi yang kedua ini maksudnya cuman bilang gitu atau ada lagi? Enggak, cuman bilang gitu kayak mau nyampein kalau si Cici itu kabur, ketakutan. Oh, gitu, karena gara-gara dia datang gitu mungkin ya. Dia datang makhluk yang kedua ini, tapi makhluk kedua ini cuma ketawa-ketawa sama yang apa ketawain si Cici itu mungkin yang kabur gitu ya. Bisa ketahuan makhluk yang kedua ini berarti ya sosoknya ya cewek ya, karena suara kunci. Habis itu Ayu langsung nggak sadarin lagi, langsung tidur. bangun-bangun udah ditanya kenapa yuk, kan nggak tahu orang namanya kesurupan. Oh gitu, sama si Anas tuh. Ya mungkin kalau karena waktu itu saya lagi nggak di sini, mungkin saya lagi di Jakarta, jadi nggak tahu kejadiannya kayak apa. Yang tahu Anissa sama adik saya satu lagi Anas. Jadi mungkin kalau ada anaknya langsung sih kita bisa lebih apa, ngobrol lebih dalam lagi, bisa lebih tahu lagi kejadiannya seperti apa mungkin ya, karena yang berinteraksinya itu kebanyakan Anas. Iya. Anis kan yang pertama enggak, yang kedua aja ada, tapi tetap Anas yang berinteraksi kayak gitu kan, cuma tahu Ayu ini kayak gimana kesurupannya. Dan setelah keesokan harinya sadar nih, terus kan Ayu itu masih sakit kan waktu itu,
Enggak, kalau udah kesurupan udah ngerasa enak. Udah. Oh, jadi udah ada tanda-tanda sebelumnya mungkin ya merasa nggak enak hawanya gitu kan. Oh ya, padahal kan sebenarnya kondisinya ya normal aja mungkin ya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan? Itu doang sih pengalamannya. Ini itu aja. Ya. Atau ada lagi nggak di ngeliat ya? Kan di video yang sebelumnya nih kita cerita tentang pengalaman Anissa nih yang tiba-tiba tengah malam bangun tidur, jalan keluar, naik ke rumah yang atas yang gelap, terus ngobrol sendiri ya. Kita ngeliatnya dia ngomong sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Tahu nggak? Ayo ada di sini. Ayo mah dapat cerita dari si Uwa setiap tengah malam. Jam ini udah jadi atau belum? Rumah ini teh setengah Ya, jadi. Setiap 12 malam atau jam berapa tengah malam aja Teh Mite suka bangun tidur, jalan, terus naik ke atas, udah itu ketawa tiap malam. Nggak tahu ngapain ibu nggak dilihat gitu. Itu apa nih yang suara yang sama laki yang ketawa putih yang dekat kuburan, yang di kebun. Suara kunti. Oh, itu si bapak ngalamin apa pernah juga suara kunti di belakang ya. Karena kan kalau rumah kita ini ke belakang masih ada jalan lagi, terus ada kebun ya, kebun singkong, dan juga ada pohon-pohon lainnya. Terus di luarnya itu di belakang, bukan di dalam ya, berarti di luar ada makam kecil sih, nggak banyak kan. Di situ ada suara kunti kata si Suara bapak. kunti. Ya gitulah, mungkin sedikit gambaran dari awal cerita pengalaman tentang rumah ini. Mungkin udah ada tergambar ya kalau memang teman-teman udah nyimak dari video-video saya yang awal-awal, karena masih ceritain tentang rumah ini, rumah di Bogor ini. Jadi banyak kejadian karena rumahnya lumayan luas, tapi luasnya ini bukan sama rumah tapi lebih ke banyak kebunnya, juga ada kebun gitu. Terus gelap juga karena kebun kan juga dipasang lampu juga, kondisinya gelap. Dari rumah itu, dari posisi rumah baik ke depan ke belakang tuh lumayan jauh juga, jadi kayak di tengah-tengah sepi sendiri gitu kan. Cuma di sini itu banyak kejadiannya, dari mulai saya ngalamin, Anissa ngalamin, Ayu ngalamin, terus tadi katanya bapak juga ngalamin ya. Akhirnya kayak si mama juga beberapa kali juga cerita sering ngalamin atau ngeliat sosok nenek-nenek, utamanya di kamar yang sekarang saya tempatin di kamar itu. Sering lihat sosok nenek. Kejadiannya nggak sekali dua kali, tapi ya lumayan sering lah katanya ya. Terus juga sering mendengar suara-suara ketawa putih kata si mama gitu kan. Ya berarti kan kalau dari diurutin dari awal pengalaman saya sampai ke pengalaman ini Ayu, bapak, terus mama, sosok Kunti itu sepertinya memang tempatnya ada di sini gitu kan. Karena kita semua ngalamin ada entah ngeliat atau suara tentang Kunti yang sering kita alami gitu. Jadi seperti itu. Ya entah sih, kalau belakangan ini sih belum ngalamin lagi ya. Buat Ayu kan baru kesini lagi liburan, Anissa juga belum lama kesini lagi dari Jakarta. Saya juga gitu mungkin. Oh ya, terakhir minggu-minggu lalu sering cium bau melati. Iya, melati. Di sini awalnya di luar itu tuh wangi melati.
melati. Kalau yang salah angin ya, cium wangi melati malam-malam. Terus sampai saya masuk kamar, awalnya belum. Nah, di kamar lah wangi banget, awalnya belum. Setelah beberapa menit wangi banget. Nah, terus istri juga nyium wangi itu gitu kan. Nah, kejadiannya saya pas mau ambil minum otomatis ke dalam menuju kamar si bapak ya. Kejadiannya tengah malam atau jam berapa? Udah terlalu malam lah, jam berapa ya, jam 9 atau 10-an. Nah pas saya lewat mau ngeliat dulu ke kamar si Luis ini sama si Anas, otomatis ke kiri itu ngeliat dulu kamar si bapak. Pintunya tuh agak kebuka. Nah di situ saya ngeliat ada sosok nenek-nenek tuh lagi ngeliatin si bapak. Saya sih ya udah lewat aja gitu, lewat kamar sini sudah tutup, balik lagi tuh udah nggak ada. Pas ke situ aja, pas balik lagi nggak ada. Ya ambil air masuk lagi ke kamar. Waktu itu masih wangi banget ya, wangi banget, lumayan agak lama. Terus katanya pas besok paginya nih si mama cerita di kamar si mama wanginya tuh ingat banget wangi melati itu. Dan si bapak juga pas malam itu sering kayak teriak-teriak sendiri ya, si bapak sering teriak-teriak sendiri itu waktu kalau tidur, kayak ngelihat apa gitu, bukan kesurupan ya, tapi ya teriak-teriak kalau misalnya melihat sesuatu itu sosok bapak teriak-teriak gitu, kayak yang apa namanya dinaikin mungkin ya, mungkin di dada ini teriak-teriak. Kata si mama sih ceritanya seperti itu. Ada yang cerita lagi mungkin dari ini pengalaman lainnya selain yang kan yang waktu ke atas tuh nggak sadar ya, karena nih yang mungkin ke kerasukannya jadi nggak sadar. Terus ada kejadian apa lagi nih mungkin dari pengalaman yang lain nih ya, mungkin cerita dari si mama atau dari si Anas, atau karena di belakang tuh ada satu kamar yang dikontrakin, mungkin yang kontrak di situ ada nggak yang cerita gitu di situ ada kejadian apa gitu. Karena waktu itu kan saya udah di Jakarta kan, jadi di Jakarta kan, jadi nggak tahu. Siapa? Paling ini siapa? Adiknya Lista, anaknya Bu Lili paling kecil. Oh, anak yang kontrak di belakang itu. Ya, dia Yang tuh paling kecil di mana? di kebun belakang dekat rumah kontrakan. Yang seberang itu makam itu. Iya. Nah, dia tuh sering banget ngobrol Ngobrol sama sendiri. kayak punya temen gitu. Malam-malam. Malam kan keluar maksudnya. Iya. Malam-malam keluar ngobrol. Kadang dia main masakan pas masih kecil banget. Sendirian itu. Iya, main sendirian. Seorang tuanya tahu apa gimana? Enggak. Kadang si tetenya itu lagi mau kamar mandi, tiba-tiba lagi pada main main aja sendiri. Terus mungkin bangun Enggak lagi tidur, tegur. si ibunya bangun tidur malam, melihat anaknya lagi main gitu, lagi sendirian, tapi dia kayak rame ngobrol gitu, Iya. tapi padahal sendiri gitu. Sendiri. Jam anak kecil ya, sudah siapa namanya? Fitri. Oh ya, Fitri masih kecil banget ya. Masih kecil. Namanya anak kecil ya. Karena di rumah di kamar yang belakang itu emang kita tuh yang kamar kita tuh kan di rumah kita tuh di tengah, sepi sendiri. Terus jalan ke belakang itu ada kamar yang dikontrakin, nah, dia juga satu-satunya juga sepi sendiri gitu kan. Sepi sendiri. Kebun, terus ada makam kecil. Jadi ya sama-sama sepi sendiri, posisi kamar dan rumahnya, jadi ngalamin juga ya, ada juga ya yang kontrak. Terus pernah ada cerita juga dari temannya si bapak yang waktu itu pernah beberapa bulan tinggal di sini ya, si Pak Prita. Ini Pak Prita ini temannya bapak dari Bandung. Dia kesini terus sementara tinggal di sini karena udah zaman saudara. Terus kebetulan pada saat itu kamar belakang kosong.
dia tidur di kamar belakang. Biasanya sih dia tidurnya di sini karena lagi di tengah ini, kamar tengah ini kan ada kosong, karena waktu itu lagi ada saudara ke sini tidur di situ, otomatis si Pak Prita ini tidurnya di belakang sendiri. Dia tidur di belakang sendiri. Ceritanya gini, katanya dia tuh tengah malam mau buang air kecil, kamar mandi, masuk kamar mandi, kloset, tidur klosetnya dibuka, dia mau buang air kecil. Di dalam kloset itu ada kepala kunti. Beneran. Sempet dengar nggak cerita dari Pak Prita? Taunya cuma bau amis doang. Oh, nggak tahu hal itu. Diceritain sama Pak Prita, sama si mama juga katanya begitu gitu kan. Dari kloset itu ada kepala kunti, ya biasa jadi kan kunti kayak kunti gimana gitu. Nah, otomatis langsung lari kita ke sini, langsung menuju ke rumah si mama. Itu malam-malam. Iya, tengah malam. Ceritanya begitu, langsung lari. Dia melihat jelas kepala kunti gitu di bawah di kloset. Nggak tahu, maksudnya nggak mungkin di dalam ya, mungkin di atasnya gitu kan. Tapi cuma kepalanya aja. Terus jadi ini banyak juga yang ngontrak juga. Waktu itu ada yang usaha bikin cireng ya. Dia sempat ngontrak di kamar itu. Nah, dia ceritanya dia sering nyium bau amis, terus ngeliat sosok kunti juga ganggu. Dia ganggu, tapi nggak yang benar-benar ganggu, cuma ada cium bau amis, terus suara-suara ketawa kunti gitu aja sih, nggak sampai yang munculin kayak ke Pak Prita kan langsung nunjukin gitu kan sosok kepala kunti gitu. Ini enggak, ya cuma gitu aja. Terus jadi kalau yang cerita Pak Prita apa cium bau amis di kamar belakang itu ya? Ayo nggak tahu. Diceritain juga dari Iwa, katanya Pak Prita nyium bau amis. Terus bukan Pak Prita aja, si Iwa juga pagi-paginya cuma nyium bau amis. Dia kan penasaran sih Iwa, jadi datang aja cuma pagi-pagi berjalan bau amis. Jadi ya karena lama nggak ditempati juga sama itu. Kalau sekarang sih udah ada yang ngontrak lagi dan alhamdulillah nggak ada yang mudah-mudahan nggak ada. Paling ya terakhir yang minggu itu ada di di rumah tengah itu yang uangnya melati, itu sosok nenek itu aja sih. Selebihnya ya ada lagi nggak cerita-cerita Di sini nah, tentang rumah ini aja dulu yang ngalamin rumah ini. udah sih itu aja. Kan banget Ya karena udah sering cerita di cerita sebelumnya, nanti saya mah khusus cerita sendiri aja tentang pengalaman saya sendiri, nanti diceritain. Ini kan karena ada narasumber apa yang ngalamin kejadian lainnya gitu kan, sama Anis juga gitu. Jadi kita juga fokus ke pengalaman berdua aja. Dan lagi saja, cuman keserupan aja. tapi kan sehabis kesurupan itu nggak ada dampak apa-apa kan. Wah, Udah ya biasa aja kan. Teman-teman itu tadi cerita pengalaman dari Ayu sebenarnya juga nanti karena Anissa ini juga menjadi saksi. takut ya, merinding. Kejadiannya jadi juga udah mulai nggak enak. Ya, ceritanya dari pengalaman Ayu itu bisa ditarik kesimpulan ya, memang bukan kesimpulan, maksudnya kita yang ada di sini yang tempatin rumah ini semuanya, bukan semua ya, semua tuh maksudnya kita yang udah
kejadian nemuin tentang sosok Kunti itu. Ya berarti bukan cuma saya ya yang ngalamin ini, yang lain juga. Ya itu aja bisa diceritain sama aku, karena ini di luar nih, malam-malam kondisi emang kayaknya udah gak enak. Dan biasanya saya juga udah ada biasanya juga ada apa? Di pohon jambu. ya, Jan, kayak juga kan? Di pohon jambu. Sekarang kita sudah beneran banget. Di pohon jambu kan? Iya, di pohon jambu. nah teman-teman, nanti apa ya, maksudnya nanti kita udah dulu Nggak di Oxford gitu, Iya. udah kondisinya. ini Kondisinya paling udah kita kayak dulu, nanti kita ceritain apa ini. Kalau bisa nanti kalau ada kesempatan kita ceritain tentang sekarang ini, karena nggak mungkin Udah begitu. Oh, Kan tadi aku lagi duduk ya gitu. aduh. Tadi gerak sendiri yang ini masuk hitam sebelum ini ya. Gerak sendiri. Ini apa sama ini? Gerak. Banyak kita ini atau ini. nah ya nggak apa-apa. Nah, ini kita ambil teksnya agak jauh dari, kita lebih dekat ke gerbang depan ke rumah. Pohon, terus di samping kanan gudang kosong yang nggak pernah kepake. Dan kita lanjut aja. Kali ini mudah-mudahan tidak ada masalah apa. Terima kasih untuk sudah cerita horor di kali ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di minggu depan di Kamis malam Jumat depan untuk obrolan misterinya. Sekian dari saya menutup cerita mistis malam ini. Dan adventure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah awak ini. Beres. Sudah menegangkan. Sebentar. Sebentar.